Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita bisa menuntut ilmu di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita kali ini melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada pembahasan bab taubah, dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-22, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Malik, tapi yang meriwayatkannya ini adalah putranya sahabat Ka'ab bin Malik, yaitu Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dan hadis ini termasuk hadis yang panjang, jadi ada kemungkinan kita tidak bisa menyelesaikannya pada satu kali pertemuan. Jadi kemungkinan kita bahasnya sampai 2 pertemuan. Maka kita baca secara perlahan hadis ini, karena nanti ini mengisahkan tentang bagaimana taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik karena tidak ikut dalam satu peperangan, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab. Para ulama menyebutkan ini termasuk peperangan yang dianggap sebagai peperangan terakhir yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun 10, berarti tahun 10 Hijriyah, karena bulan Zulhijjahnya Rasul sudah memimpin haji wada, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin haji wada. Baik, kita baca terlebih dulu hadisnya dari Ka'ab bin Malik wa an dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, anaknya sahabat Ka'ab bin Malik, namanya Abdullah. Wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Abdullah ini adalah salah satu anak yang selalu menjadi penuntun bagi ayahnya ketika ayahnya sudah dalam keadaan buta. Abdullah bin Ka'ab bin Malik selalu nuntun ayahnya kemanapun pergi,
ketika ayahnya sudah dalam keadaan buta. Ini menunjukkan Abdullah adalah anak yang berbakti pada orang tuanya. Qala, berkata Abdullah, sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithihi. Aku pernah mendengar ayahku Ka'b bin Malik menceritakan hadis hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ketika beliau tidak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, yaitu ayahnya, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah tertinggal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan apapun yang beliau pimpin kecuali perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Memang saya pernah tidak ikut dalam perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tapi tidak ada satupun yang dicela karena tidak ikut perang Badar. Karena waktu perang Badar belum wajib. Waktu perang Badar itu belum wajib untuk ikut berperang. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mau ikut silahkan, yang nggak ikut boleh. Ya, waktu perang Badar Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahukan kalau mau ikut perang silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Makanya enggak ada yang dicela, enggak ikut perang Badar enggak apa-apa. Kata sahabat Ka'b bin Malik, saya enggak ikut perang Badar, tapi pada perang Badar memang enggak ada yang mencelanya. Siapapun yang enggak ikut pada perang Badar, dia tidak dicela karena memang pada saat itu belum diwajibkan. Berbeda dengan perang Tabuk. Karena perang Tabuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, memerintahkan kaum muslimin yang memang memiliki kemampuan untuk ikut berangkat berperang. Sedangkan perang Badar tidak. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwwihim 'ala ghairi mi'ad. Pada perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hanya ingin menghadang rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi kan orang Quraisy kan berdagang ke Syam, pasti melintasi Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini waktu perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menghadang rombongannya Abu Sufyan itu yang bawa barang dagangan. Nanti barang dagangannya itu disita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan barter. Karena orang-orang Quraisy ini menghalangi atau bahkan menangkap sebagian orang Islam yang mau hijrah. Dia ada orang Islam mau hijrah nggak boleh, ditangkap malah. Ini kan sebenarnya haknya kaum muslimin kan untuk hijrah dan seterusnya, tapi mereka ngelarang. Nah, makanya hendak dihadang rombongannya Abu Sufyan ini supaya nanti hartanya diambil, bukan dirampok, bukan, dijadikan barter. Ini jangan salah paham nih. Nanti kalau yang salah paham menganggap, wah masa Rasul ngerampok, ngambil. Enggak. Mereka duluan yang melakukan kezaliman dengan cara menangkap para sahabat yang mau hijrah. Sebagian mereka dikerangkeng, diikat kakinya lah bahasa kitanya sekarang, dirantai biar nggak berangkat hijrah. Ini kan nggak boleh seperti ini. Mau hijrah nggak boleh, mau tetap di Makkah beribadah sesuai dengan keyakinannya nggak boleh. Maka perhatikan, jadi di dalam catatan sejarah nggak ada yang namanya orang Islam intoleran, tuh nggak ada, nggak ada. Yang ada justru orang Quraisy yang intoleran. Buktinya tadi, mereka kaum muslimin yang berada di Mekah mau hijrah nggak boleh, mau tetap berada di Mekah namun tetap dalam keyakinan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka nggak boleh juga. Ini gimana jadinya? Maka akhirnya Rasulullah SAW memutuskan ketika perang Badar, kita hadang nih rombongannya Abu Sufyan. Nanti kita ambil hartanya,
Kita tukar dengan kaum muslimin yang nggak boleh hijrah agar mereka bisa apa? Bisa hijrah. Nampaknya Abu Sufyan sudah mengetahui hal tersebut. Abu Sufyan kirim surat ke Mekah, terutama ditujukan kepada Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Surat diterima, dapat informasi bahwa kami hendak dihadang oleh pasukannya Muhammad. Makanya kemudian Abu Jahal segera mengumpulkan orang-orang Quraisy, kumpulin semuanya. Harus ada perwakilan dari setiap suku. Terkumpul kurang lebih sekitar 1.300 atau 1.200 orang. Berangkat Abu Jahal dari Mekkah ingin mensupport Abu Sufyan. Singkat cerita, Abu Sufyan justru malah berhasil lolos dari kejaran para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kirim surat lagi, Abu Jahal, kami sudah berhasil lolos. Akhirnya setelah informasi itu didapati, sebagian orang-orang Quraisy ini, ya kita ngapain lagi? Kan tujuan kita ingin mensupport Abu Sufyan. Udah selesai, Abu Sufyan bisa lolos, ya mending kita pulang aja. Kata Abu Jahal, enggak. Udah tanggung, bahasa kitanya udah tanggung ini. Udah tanggung bawa orang segini banyak, masa kagak perang. Maka akhirnya kemudian pulang sebagian, sehingga kemudian tinggal tersisa sekitar 900 orang aja. Tapi itu pun masih 3 kali lipat dari jumlahnya kaum muslimin yang hanya sekitar 300 orang. Itu perang Badar. Ya tentu kita nggak selesai nih ceritanya perang Badar nih, enggak. Dan jadi kisah sirah nabawi nih. Karena ada kajiannya sendiri sudah. Nah itu, jadi akhirnya singkat cerita kaum muslimin bertemu dengan mereka tanpa ada perjanjian dulu sebelumnya. Artinya dengan pasukannya Abu Jahal, Abu Sufyan udah pulang. Walaqad syahidtu, kemudian selanjutnya kata Ka'ab bin Malik, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam. Saya termasuk sahabat Madinah atau sahabat Ansar yang ikut menyaksikan baiat Aqabah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat yang ikut dalam baiat Aqabah. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun adhkara fin nasi minha. Dan saya sangat suka sekali karena saya ikut baiat Aqabah, melebihi sukanya saya dalam ikut perang Badar. Walaupun perang Badar lebih diingat manusia, lebih lebih difahami dan lebih diingat oleh manusia karena kemenangannya. Tetapi, dan ini para ulama sirah juga mengatakan gitu, kendati pun perang Badar itu lebih diingat oleh orang, tetapi cikal bakal baiat Aqabah itulah yang menyebabkan atau menjadi unsur penting kemenangan kaum muslimin di Badar. Baiat Aqabah yang kedua, yaitu tahun 13 kenabian, bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah tahun 13 kenabian. Itu baiat Aqabah yang kedua. Kenapa begitu? Karena kalaulah para sahabat Ansar tidak siap atau tidak mau menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika hijrah ke Madinah, maka tidak akan terjadi kemenangan di Badar, bahkan tidak akan terjadi perang Badar sekalipun. Itu makanya kata Ka'ab bin Malik, ya saya lebih menyukai ikut hadir dalam baiat Aqabah dibandingkan ikut perang Badar, walaupun perang Badar lebih banyak diingat oleh manusia dibandingkan baiat Aqabah. Lalu kemudian selanjutnya Ka'ab bin Malik menceritakan lagi kisahnya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk
anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Di antara kisahku ketika aku tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah SAW, padahal pada saat itu kondisi saya kondisi yang sangat baik. Tidak pernah saya merasakan kondisi yang terbaik seperti pada saat itu. Kuat badannya, banyak hartanya. Artinya tidak ada uzur. Ka'ab bin Malik tidak memiliki uzur. Fisiknya kuat, badan sehat, kemampuan harta ada. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwati. Demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan atau menyiapkan sebelumnya 2 ekor unta seperti perang Badar ini. Jadi udah disiapin nih 2 ekor unta ini nanti saya bawa buat perang Tabuk, afwan, bukan perang Badar, perang Tabuk. Nanti saya bawa untuk perang Tabuk. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan sebelumnya Rasul kalau ingin perang itu nggak pernah pakai bahasa yang tegas. Beliau selalu pakai bahasa yang tidak tegas. Namun kali ini pada perang Tabuk ini Rasul pakai bahasa yang jelas tegas. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Dan perang Tabuk ini dipimpin Rasul ini terjadi pada saat keadaan yang sangat panas cuacanya. Panas banget. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan di depan ini ada perjalanan yang jauh. Tabuk ini wilayah Syam. Wastaqbala adadan katsiran, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan menghadapi jumlah yang banyak dari pasukan orang-orang yang ada di wilayah Tabuk. Juga disiapkan oleh Rasul orang juga sebanyak-banyaknya. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Rasul pun menjelaskan kepada kaum muslimin agar mempersiapkan persiapan matang untuk menghadapi peperangan mereka ini. Fa akhbarahum biwajhihimul ladzi yurid. Maka Nabi pun menjelaskan apa yang beliau kehendaki, yang beliau mau. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wala yajma'uhum kitabun hafidh. Dan pada saat itu kaum muslimin yang ikut bersama Rasul banyak sekali, tetapi belum ada catatan pada saat itu. Maksudnya catatan pasukan perang. Jadi misalnya ini perang Tabuk, jumlah orangnya berapa? Berapa orang? Yang mengendarai kuda berapa orang? Yang mengendarai unta berapa orang? Pasukan yang jalan kaki berapa orang? Kavaleri, infanteri berapa orang? Nggak ada ya catatan pada saat itu, belum ada. Yang dimaksud itu tadi catatan perang, kitabun hafidh, yang dimaksud catatannya nggak ada. Ya kalau sekarang ada dicatat ini pasukan ini ya, yang ikut perang ini fulan ini. Itu mulai dari zamannya Khalifah Umar. Mulai dari zamannya Khalifah Umar itu catatan-catatan pasukan mulai dicatat. Termasuk mulai dipikirkan gajinya. Dulu di masa Rasulullah SAW kagak ada gaji. Pasukan perang pokoknya dapat bagian dari ghanimah, harta rampasan perang. Tapi nggak ada gaji tetapnya, nggak ada. Nggak ada gaji tetapnya, tapi dapat dari harta rampasan perang. Zaman Khalifah Umar mulai dicatat, mulai dipikirkan dapat gaji secara rutin dan seterusnya. Itu baru nanti pada zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Qala Ka'ab, selanjutnya Ka'ab bin Malik berkata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Dan sedikit orang yang tidak mau ikut. Jadi pada saat itu para sahabat semangat mau ikut semuanya, kecuali orang munafik. Kecuali orang munafik yang dia mengira bahwa kalau dia nggak ikut nggak akan ketahuan, karena orangnya banyak, pasti kita nggak ketahuan, kan nggak ada catatannya. Selama tidak turun wahyu dari Allah tentang mereka, kalau turun wahyu mereka ketahuan. Jadi orang-orang munafik itu nggak mau ikut perang Tabuk.
Karena apa? Yang ikut banyak. Kalau toh kita diam-diam nggak ikut, nggak bakal ketahuan, nggak bakal kelihatan. Kecuali Allah turunkan wahyu kepada Rasul, kita ketahuan, kata orang munafik. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabat ath-thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'ar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berperang pada perang Tabuk itu keadaan kota Madinah dalam keadaan buah-buahan sedang ranum-ranumnya dan pepohonan sedang berkembang-berkembangnya, sedangkan saya dalam keadaan yang cenderung untuk hal itu. Maksudnya punya kebun kurma, Ka'ab bin Malik punya kebun kurma buahnya lagi pada ranum-ranumnya, nunggu panen. Jadi kan kurma lagi musim panas, malah lagi pada bagus-bagusnya. Saya jadi, wah ini saya mau panen kurma dulu dah, baru nanti nyusul perang gitu. Iya, dan saya sedang cenderung terhadap hal itu. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pun mempersiapkan diri untuk perang. Wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu. Dan saya juga bersegera di pagi hari, atau saya ingin juga mempersiapkan hal itu. Fa arji walam aqdi syai'an. Tetapi saya pas ketika pulang ke rumah, ternyata saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Maksudnya nyantai-nyantai, santai-santai, sampai akhirnya belum persiapan. Jadi mau persiapan nih, nyampe rumah ternyata nggak jadi persiapan, santai-santai. Wa aqulu fi nafsi, dan aku berkata pada diriku sendiri, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Saya bisa lah kalau saya mau. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jidd. Dan terus waktu berjalan, orang-orang bersungguh-sungguh mempersiapkan. Lalu kemudian fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Sampai pagi hari Rasul sudah siap, kaum muslimin sudah siap berangkat. Walam aqdi min jihazi syai'an. Saya masih belum beres siap-siapnya. Maksudnya adalah ya karena tadi nanti juga bisa lah. Nah ini penting untuk kita pahami. Makanya yang namanya at-taswif, menunda-nunda, ini adalah sesuatu yang jelas tidak baik. Nanti juga bisa, ntar aja dah. Sampai akhirnya Rasul udah siap, kaum muslimin udah siap, udah mau berangkat, Ka'ab bin Malik belum siap-siap apa-apa. Thumma ghadawtu faraja'tu. Wah, saya harus siap-siap nih. Kemudian akhirnya saya pun siap-siap, kembali ke rumah siap-siap. Lagi-lagi walam aqdi syai'an. Saya pun belum beres. Hatta yatamada bi, sampai falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Sampai akhirnya kemudian ini pasukan sudah berangkat, mereka udah yang menyusul juga sudah. Saya masih belum beres juga. Lalu kemudian kata Ka'ab bin Malik, fahamamtu an artahila fa udrikahum. Saya mau buru-buru beres-beres, mau nyusul. Biarin Rasul berangkat duluan, para sahabat berangkat duluan, saya beres-beres, saya mau nyusul. Faya laitani fa'altu. Niscaya saya bisa lah. Thumma lam yuqaddar dzalika li. Ternyata belum juga bisa saya melakukan hal tersebut. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman 'adzara Allah taala min ad-du'afa. Dan ketika rombongan udah berangkat, saya pun melihat di kota Madinah setelah Rasul berangkat, nggak ada yang saya lihat kecuali hal yang menyedihkan. Saya nggak ada lihat ada orang yang kayak saya masih bisa tertinggal gitu. Maksudnya mampu, kuat, bisa. Kecuali saya lihat ada orang munafik.
orang ini memang orang munafik, makanya dia nggak berangkat. Lalu kemudian saya lihat juga ada orang yang lemah, udah tua. Lah dia mah nggak berangkat, emang udah tua. Saya masih kuat begini masih nggak berangkat juga. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan Rasul nggak ingat kepada Ka'ab bin Malik sampai Rasul sampai di Tabuk. Ya orang saking banyaknya yang ikut jadi Rasul nggak ingat terhadap sahabat Ka'ab bin Malik. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ketika sampai di Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah pasukan, baru Rasul berkata, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Saya nggak lihat Ka'ab bin Malik nih. Kemana ini dia? Kok nggak ada ikut? Faqala rajulun min bani Salamah. Ada yang membacanya min bani Salimah. Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadharu fi itfaihi. Wahai Rasulullah, dia itu orang yang terlampau cinta dengan pakaian, sehingga karena dia senang sama pakaian-pakaian yang bagusnya, dia melihat kepada kanan kiri tubuhnya, maksudnya senang kalau pakai pakaian, maka membuat dia lalai ikut berangkat perang, terlena dengan pakaian-pakaian indah dan pakaian bagusnya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal pun berkata kepada orang itu, "Bi'sa ma qult." Alangkah buruknya perkataanmu. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui bagi sahabat Ka'ab kecuali kebaikan. Sahabat Ka'ab itu baik, nggak mungkin seperti yang dibilang sama orang itu. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Fabaina huwa ala dhalik ra'a rajulan mubyaddan yazulu bihi sarab. Ketika Rasul dalam keadaan terdiam seperti itu, Rasul lihat ada seorang laki-laki yang memakai pakaian putih membelah fata morgana. Faqala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Kun Aba Khaythamah." Kayaknya orang ini dari kejauhan, kayaknya orang ini nih Abu Khaythamah nih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Kun Aba Khaythamah." Ini mudah-mudahan yang datang membelah fata morgana dari kejauhan berpakaian putih ini adalah Abu Khaythamah. Fa idza huwa Abu Khaythamah Al-Ansari. Ternyata benar, dia adalah Abu Khaythamah Al-Ansari radhiyallahu an. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahu al-munafiqun. Beliau Abu Khaythamah adalah sahabat yang pernah bersedekah kurma 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu segini. Sepenuh 2 telapak tangan itu 1 mud. 1 sa' 4 mud. 1, 2, 3, setakaran zakat fitr. 1 sa' itu sama takarannya zakat fitrah, itu segitu. Jadi kalau misalnya kita bingung kagak ada literan di rumah, misalnya nih bingung nggak ada literan di rumah, mau zakat fitr, udah pakai telapak tangan 2 ini, serat penuh 1, serat penuh 2, 3 penuh, 4 penuh, udah itu 1 sa', udah zakat fitr. Orang zaman dulu begitu Bu, nakernya. Nggak pakai takaran yang kayak punya kita, nggak ada, pakai tangan gini aja. Ya tangan sedang lah, tangan sedang, nggak terlalu kecil, jangan tangannya bocah yang suruh begitu, kekecilan. Jadi sahabat Abu Khaythamah Al-Ansari ini pernah sedekah 1 sa' tamar, diejek sama orang munafik. Diejek sama apa? Orang munafik. Ya sedekah cuman segitu, dikit itu mah. Allah mah nggak butuh sama sedekah yang dikit begitu gitu. Ya makanya kita jangan suka ngejek orang sedekah walaupun
sedikit khawatir kita malah jadi masuk ke dalam golongan orang munafik yang senengannya ngejek-ngejek orang beramal soleh. Sedekah cuma 2.000 mau surga aja. Jadi motivasi, disemangatin, jangan diejek. Ayo mari kita tingkatkan sedekah kita gitu. Jangan malah diejek. Mau surga 2.000 katanya. Nggak boleh. Namanya orang sedekah gitu. Kan dia berlatih ya. Kalau zakat kan memang wajib, dipaksa. Zakat itu dipaksa, wajib. Tapi sedekah kan tidak dipaksa. Nah, jadi ternyata yang datang ini adalah sahabat Abu Khaythamah. Qala Ka'ab melanjutkan kisahnya. Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani bathi. Sampai akhirnya kemudian saya dapat kabar, kata Ka'ab bin Malik, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak pulang dari Tabuk. Maka saya pun sedih. Waduh, udah pulang aja nih. Bahasa kita begitu. Baru mau nyusul, Rasul malah udah apa? Mau pulang. Karena ternyata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk tidak terjadi peperangan. Ada suku-suku Arab yang dimana suku-suku Arab di wilayah Tabuk itu adalah sekutunya orang Romawi. Sekutunya orang Romawi. Makanya di wilayah Syam itu ada Alu Ghassan. Itu Arab, tapi sekutunya Romawi. Mereka agamanya Nasara. Jadi sekutu Romawi, dan kan Syam dikuasai oleh Romawi Timur. Ya, Romawi Timur. Yang lalu kemudian ada suku-suku Arab di sekitar situ menjadi sekutunya Romawi, dan agamanya juga ngikutin mereka, Nasara. Ketika Rasulullah SAW ke Tabuk, ada suku-suku Arab yang ada di situ. Ternyata mereka tidak mau berperang, tapi mengikat perjanjian damai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terjadi peperangan. Kaum muslimin jadinya balik lagi, pulang lagi bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Ka'ab bin Malik mendapatkan informasi bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hendak pulang dari Tabuk, nah ini ada kisah lagi sebenarnya. Ada kisah lagi. Sebelum kita lanjutkan kisahnya Ka'ab bin Malik. Ketika Rasulullah SAW mau berangkat ke Tabuk, sebagian orang munafik bangun masjid. Tetapi masjid itu bukan untuk ibadah, namun untuk tipu daya mereka. Mereka ngakunya begini, ketika Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk, mereka minta Rasul singgah di masjid kami. Kami bangun masjid ini untuk orang-orang yang udah tua, nggak sanggup ke Masjid Nabawi, orang yang sakit dan seterusnya yang nggak sanggup ke Masjid Nabawi. Ya Rasul nggak tahu niat buruk mereka, nggak tahu niat buruk mereka. Rasul hanya ya nanti sepulangnya dari Tabuk saya mampir untuk salat. Akhirnya Rasul berangkat ke Tabuk. Ini orang munafik bikin masjid ini ternyata diantaranya adalah untuk dijadikan tempat persembunyiannya mata-mata Romawi. Itu orang munafik. Makanya pas ketika perang Tabuk yang nggak jadi berperang itu selesai, Rasul pulang, di tengah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. La taqum fihi abada. Jangan kamu salat di masjid itu, yang dikenal kemudian dengan Masjid Dirar. Jangan salat di situ. Akhirnya Rasul perintahkan masjid itu untuk dibakar dan dirubuhkan. Enggak dipakai salat, dipakai untuk tadi ngumpulin orang pura-pura. Mereka kemudian mengawasi pergerakan kaum muslimin dan seterusnya. Itu kisahnya Masjid Dirar itu juga ketika perang Tabuk ini. Ka'ab bin Malik kemudian berkata, "Fatafiktu atadzakkarul kadhib." Maka saya pun mulai berpikir, saya mau bohong sama Rasul, bohong apa ya? Jadi nanti kalau Rasul pulang kan saya ditanya, kenapa nggak berangkat perang wahai Ka'ab bin Malik? Saya lagi mikir, saya mau ngomong bohong apa ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqul, dan aku berkata pada diriku sendiri, bima akhruju min sakhatihi ghadan,
bagaimana caranya saya besok bisa nggak dimarahin sama Rasul. Wa asta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Maka saya pun bertanya, minta pertolongan kepada orang-orang cerdik pandai dari kalangan suku saya. Kira-kira saya ngomong apa nanti? Ini terjemahan saya agak terjemahan bebas, nggak ngikutin terjemahan itu. Makanya kadang ini kok begitu. Iya, terjemahan bebas itu lebih enak dipahami ternyata. Wa asta'inu bi kulli dzi ra'yin min ahli. Saya bertanya, maksudnya minta tolong kepada dzi ra'yin, orang-orang cerdik pandai dari kalangan suku saya. Saya mesti ngomong apa sama Rasul? Biar Rasul nggak marah, biar Rasul menerima alasan saya, biar Rasul membenarkan argumen saya. Falamma qil inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anni al-batil. Ketika Rasul ternyata sudah nyampe Madinah, maka hilanglah dari diriku kebatilan itu. Maksudnya yang tadinya pengen dusta, yang tadinya nanya-nanya para tokoh-tokoh supaya bisa ngomongnya bagus diterima, Rasul nggak marah, semuanya hilang. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada, sehingga saya sadar betul bahwa saya nggak mungkin bisa selamat. Kenapa begitu? Rasul kan nanti dapat wahyu ketahuan kalau saya bohong. Ibu ya, kalau misalnya saya bohong ngomong begini begitu, tiba-tiba Rasul dapat wahyu ketahuan saya bohong. Jadi udahlah, nggak bakalan selamat ini saya. Artinya apa? Udah percuma juga kalau saya bohong. Buat apa saya bohong? Iya, udahlah, ngomong apa adanya aja lah. Kalau saya nggak ada alasan apa-apa Rasul, sehingga saya akhirnya nggak jadi berangkat ke Tabuk. Nggak ada alasan apa-apa. Nggak ada alasan apa-apa. Alasan nggak, pokoknya saya mau ngomong apa adanya, ngomong jujur aja, nggak pakai bohong, nggak ada. Biarin dah nanti bagaimana Rasul urusannya dah. Iya, kalau toh bohong juga, Rasul diberi wahyu oleh Allah, ketahuan nggak? Ketahuan. Nah itu kan perlu dipertimbangkan juga. Wah ini benar saya bohong. Kalau kita makan bohong sama orang itu nggak dapat wahyu, Bu. Ya kan? Kita bohong sama orang itu nggak dapat wahyu dari Allah Rabbul Alamin, nggak bakal ketahuan. Kalau toh ketahuan paling dari orang lain. Nah gitulah kira-kira. Tapi kalau ini mah nggak bisa nih, saya bohong sama Rasul. Mau bohong sama Rasul, nanti Rasul menerima wahyu, ada lebih berat lagi nanti nih urusannya nih. Akhirnya kemudian Ka'ab bin Malik pun memantapkan hatinya bahwa dia nggak akan berdusta, nggak akan berbohong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mau cerita apa adanya terkait dengan keadaan dirinya yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Pokoknya nggak ada alasan, nggak punya uzur. Saya nggak punya uzur Rasul. Akhirnya kemudian Ka'ab bin Malik pun dia berniat bersungguh-sungguh bahwa dia tidak akan berkata dusta dan dia akan berkata jujur apa adanya. Maka Ka'ab bin Malik kemudian dia berkata, fa'ajma'tu sidqahu, maka saya pun bersungguh-sungguh saya akan berkata jujur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun datang. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari safar, beliau datang ke masjid dulu. Faraka'a fihi rak'atain, salat 2 rakaat. Nah ini nih. Jadi kalau kita safar, kalau bisa ini sunnah dianjurkan. Kita safar sebelum ke rumah ke masjid, salat 2 rakaat dulu baru pulang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau datang dari safar itu kalau malam, misalnya malam hari sudah kelihatan pintu gerbang kota Madinah, beliau tetap berkemah dulu di luar pintu gerbang kota Madinah. Sampai besok habis subuh waktu duha. Ketika masuk waktu duha, baru Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah dan langsung menuju masjid.
langsung menuju Masjid Nabawi, salat sunnah 2 rakaat. Kadang duduk dulu sebentar, baru kemudian masuk ke kamarnya, karena memang kamarnya di sebelah masjid, rumahnya di sebelah apa? Masjid. Setelah salat, thumma jalasa linnas, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun duduk di tengah-tengah manusia. Falamma fa'ala dzalik, ketika Rasul sedang duduk-duduk seperti itu, ja'ahul mukhallafuna ya'tadziruna ilaih wa yahlifuna lah, datang orang-orang yang enggak ikut perang dari kalangan orang munafik, mereka meminta uzur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mengajukan sejumlah alasan-alasan. Rasul, saya enggak perang karena begini, saya enggak ikut perang karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Enggak tahu benar, enggak tahu enggak, ini pokoknya mereka mengajukan alasan. Wa yahlifuna lahu, mereka bahkan nekat berani bersumpah, demi Allah Rasul kami itu begini begitu. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, jumlah mereka 80 orang lebih. Faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Rasulullah menerima alasan mereka, Rasul pun mengambil perjanjian dari mereka. Benar ya, ini kalian gak bohong ini ya, kalian gak berangkat perang karena sebab alasan-alasan yang kalian sebutkan. Benar Rasul. Wastaghfara lahum, Rasul pun memohonkan ampun kepada Allah agar mereka diampuni karena gak ikut perang. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala, dan menyerahkan urusan apa yang ada dalam hati kepada Allah. Kan Rasul nggak tahu sebenarnya mereka ngomongnya jujur apa enggak kan? Diserahkan urusannya kepada Allah Rabbul Alamin. Nah itu. Jadi orang munafik itu sama Rasul aja berani nekat ini dia. Ya memang tidak semua turun wahyu dalam segala urusan terkait orang munafik, memang betul. Tapi kan berani nekat bohong kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta jitu, sampai saya datang mengucapkan salam. Falamma sallamtu, ketika saya mengucapkan salam, tabassama tabassumal mughdab, maka kemudian Rasul pun tersenyum, tapi senyumnya orang yang marah. Iya, bukan senyumnya orang yang gembira, tapi senyumnya orang yang apa? Orang yang marah. Ka'b bin Malik datang. Tsumma qala, kemudian Nabi katakan, ta'al, sini. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi, saya pun berjalan sampai duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu kemudian Rasul berkata kepadaku, ma khallafaka, apa yang membuat engkau tidak ikut perang? Alam takun qad ibta'ta dhahraka, bukankah kamu sudah punya kendaraan? Dhahraka itu maksud kendaraan, tunggangan. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Rasul, demi Allah, kalau yang di hadapan saya ini bukan Anda, saya akan berupaya menyampaikan alasan agar supaya saya tidak dimarahi olehnya. Laqad utitu jadalan, kata Ka'b bin Malik, saya ini orang yang diberikan kemampuan beradu argumen dengan baik. Lakinni wallah, tetapi saya ini demi Allah, laqad alimtu la in haddatsuka al-yawm haditsa kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya. Kalau seandainya saya berbohong lalu Anda terima kedustaan saya, maka Allah akan murka kepada Anda. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah azza wa jal. Dan kalau saya hari ini bicara benar, enggak bohong kepada Anda, bisa jadi Anda marah, tetapi saya berharap Allah meridai saya, memberikan akhir yang terbaik buat saya. Demi Allah wahai Rasul, wallahi ma kana li min udhrin, saya enggak ada uzur apa-apa. Saya nggak ada alasan apa-apa, saya nggak ada argumen apa-apa. Bahasa kita, saya terima salah, saya nggak ikut berangkat pada perang Tabuk.
Wa ma kuntu wallahi ma kuntu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Dan kondisi saya fisik sehat, harta cukup untuk berperang. Tapi Allah tidak takdirkan saya berangkat perang. Ya tadi itu persiapan nanti. Nah itu hati-hati sama nanti itu. Maka akhirnya Rasul berkata, amma hadza faqad sadaq. Dia ini sudah jujur. Faqum hatta yaqdiyallahu fik. Sekarang bangkitlah engkau pulang sampai Allah tetapkan urusanmu. Artinya entar urusannya Allah yang menetapkan. Ketika Ka'ab bin Malik pulang, ada beberapa orang dari Bani Salamah ngikutin. Kata mereka, kamu ini orang baik. Ya, kenapa enggak kasih alasan aja sama Rasul? Sebagaimana 80 orang yang sebelumnya, mereka pada kasih alasan semuanya diterima. Gitu. Udah ntar Anda juga kan dimohonkan ampun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus saja begitu mereka pengaruhi Ka'ab bin Malik. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik hampir pengen balik lagi tuh, Bu. Menghadap Rasul menyampaikan alasan, tapi akhirnya Ka'ab bin Malik, enggak, udah, saya kagak boleh bohong. Udah pokoknya udah tepat apa yang saya lakukan itu. Ternyata sudah jam 9:04. Baru bacain hadisnya, belum kasih penjelasan. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi nggak cukup waktunya ya. Nggak cukup waktu. Hadisnya panjang gitu, hadisnya panjang. Ternyata udah jam 9 aja. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu ya kajian kita ya Bu ya. Kali ini nggak ada tanya jawab ya. Apa yang mau ditanya? Belum selesai. Iya kan? Apa yang mau ditanya? Belum selesai. Hadisnya belum selesai dibaca. Masih ada yang mau nanya? Beneran nih? Nggak ada ya, kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Insya Allah nanti selanjutnya masih kita bahas hadis ini. Jadi kita bikin 2 pertemuan aja lah ya. Kurang lebih di 2 pertemuan aja. Baru nanti kita ambil beberapa faedahnya, lalu kemudian nanti ada beberapa pertanyaan kita tangguhkan di pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.